Hati-hati ya Bu. Bisikan dari seberang jalan itu membuat kopi pagiku terasa dingin. Aku melihat ke arahnya. Hanya mendapati pandangan tegang. Apa maksudmu Bang? Tanyaku pelan. Dia melirik rumahku. Saya nggak sengaja lihat orang itu di area rumah Ibu. Sebenarnya siapa orang itu? Dan mau apa? Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang satu kota. Atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian, dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat, serta menghibur buat kalian semua. Matahari pagi selalu terasa malas menembus tirai jendela rumah kontrakan kecilku. Sebenarnya tirai tipis motif bunga pemberian ibu itu sudah usang, tidak lagi mampu menghalau cahaya dengan sempurna. Tapi justru dari celah-celah kecil itulah, aku lihat bisa menangkap bias cahaya keemasan yang menandakan bahwa hari baru telah dimulai. Udara di Jakarta Selatan, tepatnya di gang sempit tempatku tinggal, sudah mulai menghangat, bahkan sebelum pukul 7. Kehangatan itu bukan lagi kehangatan yang nyaman, melainkan campuran antara uap aspal, asap knalpot motor yang mulai ramai, dan aroma masakan dari dapur tetangga. Aku sendiri adalah seorang pekerja lepas. Seorang penulis yang mencari nafkah dari balik layar laptop. Pekerjaanku membuatku punya jam kerja yang fleksibel, tapi juga menuntut kedisiplinan tinggi. Di jam-jam tenang ini, aku selalu mencoba mengumpulkan fokus dan menyusun rencana kerja harian. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan sesaat, sebelum harus berhadapan dengan tenggat waktu dan revisi naskah yang tak ada habisnya. Namun, sebelum jari-jariku menyentuh papan ketik, ada satu ritual wajib yang tak pernah kulewatkan. Sebuah jembatan kecil yang menghubungkan zona kerja dan dunia luar. Ritual wajibku itu selalu diawali dengan menyapa Bang Tejo. Warung kelontongnya berdiri tegak lurus, tepat di seberang jalan gang kami yang hanya selebar 2 mobil. Bukan sekadar warung, tempat itu lebih mirip pos pengamatan tak resmi. Semua gosip terbaru, kabar duka, atau cerita bahagia dari penghuni gang, pasti berawal atau berakhir di sana. Bang Tejo dengan kumis tipis dan topi lusuh, yang selalu bertengger di kepalanya, adalah operator dari pusat informasi kecil itu. Ia tahu siapa yang baru putus, siapa yang baru dapat kerja, dan siapa yang semalaman ribut dengan pasangannya. Warungnya menyediakan segala kebutuhan dasar, mulai dari kopi saset instan favoritku, bumbu dapur, hingga pulsa listrik. Aku harus menyeberang untuk membeli air mineral galon, benda yang paling sering habis di rumah. Setiap langkah kaki yang menyeberang jalanan paving block yang berlumut itu, terasa seperti jeda yang sangat kubutuhkan, membiarkanku menghirup udara luar sebentar, sebelum kembali mendekam di kamar. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Secerah suasana hatiku yang sedang menantikan pembayaran dari proyek besar. Aku mengenakan kaos rumahan dan celana pendek, membawa galon kosong yang sudah terjemur matahari dan dompet kecil. Pagi Bang, sapaku riang, sambil menyodorkan selembar uang pecahan 50 ribuan. Aku menunjuk galon kosong itu dengan dagu. Bang Tejo sedang sibuk menyusun bungkus rokok di etalase kaca yang sedikit buram. Tangannya bergerak cekatan. Sebuah keahlian yang ia dapatkan setelah bertahun-tahun melayani pembeli yang tak pernah sepi. Matanya yang tajam dan selalu awas itu kini beralih menatapku. Ia membalas sapaanku dengan senyum tipis. Senyum khasnya yang irit, tapi selalu terasa tulus. Ia mengambil galon kosongku dan berbalik menuju deretan galon isi di sudut warung. Namun ada yang berbeda dari gerakannya hari itu. Biasanya Bang Tejo bergerak cepat, seperti terburu-buru melayani pelanggan berikutnya. Pagi ini, langkahnya terasa sedikit berat, bahkan kaku.
Ia mengangkat galon isi dengan perlahan, seolah beban itu berkali-kali lipat lebih berat dari biasanya. Ketika ia menyerahkan galon itu padaku, dan kembalian, ia berinisiatif menolongku mengangkatnya ke teras rumah. Sesuatu yang jarang ia lakukan jika aku terlihat tidak kesusahan, itu adalah kebaikan kecil yang ia berikan. Namun sikapnya memancarkan aura kegelisahan yang sulit disembunyikan. Saat tangan kami sama-sama memegang gagang galon plastik, Bang Tejo menahan pegangan itu sebentar. Jeda singkat itu terasa sangat panjang. Pandangannya yang biasanya fokus pada barang dagangan, kini terkunci pada mataku. Aku bisa melihat pantulan kekhawatiran yang tebal di sana. Seolah ia sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sangat berat untuk diucapkan. Suaranya direndahkan nyaris menjadi bisikan yang hanya bisa kudengar di antara deru mesin motor yang lewat. Hati-hati ya Bu, aku nggak sengaja lihat. Ia menggantungkan kalimatnya. Suaranya tiba-tiba tercekat, seolah ada pita yang menahannya untuk melanjutkan. Pandangannya sekilas melirik cepat ke arah rumah kontrakan sederhanaku, lalu kembali cepat ke wajahku. Gerakan mata itu penuh makna, penuh peringatan. Kemudian dengan cepat, ia melepaskan pegangan galon itu seolah tersengat listrik. Buru-buru memalingkan wajah, kembali fokus pada etalase rokoknya. Kalimatnya yang terpotong itu menggantung di udara, menciptakan getaran asing di dadaku, dan mengacaukan seluruh ketenangan pagi yang baru saja kurasakan. Itu adalah kode yang sangat jelas, meski tidak terucapkan, bahwa ada bahaya yang sedang mengintaimu. Dan efeknya langsung terasa. Jantungku seketika berdesir kencang. Darahku terasa dingin, seolah semua kehangatan pagi tersedot keluar dari tubuhku. Aku hanya bisa menatap Bang Tejo yang kini sudah kembali sibuk menggaruk kepala, lalu melirik ke kanan dan ke kiri. Sikapnya ini tergesa-gesa dan penuh rahasia, jauh lebih mengkhawatirkan daripada jika ia bicara terus terang. Aku berdiri terpaku di teras rumahku sendiri. Galon air yang baru terisi itu terasa dingin dan berat di tanganku. Namun, pikiranku justru melayang pada kalimatnya yang menggantung. "Lihat apa sih Bang?" tanyaku. Mencoba sekuat tenaga, menjaga nada suaraku tetap santai dan datar, agar tidak menarik perhatian siapapun di sekitar kami. Termasuk ibu-ibu yang kini mulai berdatangan ke warung untuk membeli sayur. Aku harus tahu apa yang dilihatnya. Bang Tejo tidak menjawab langsung pertanyaanku. Ia pura-pura tidak mendengar. Mendadak sibuk menghitung tumpukan receh di laci kasirnya yang terbuat dari kayu lapuk. Gerakannya terasa canggung, menunjukkan ia sedang berada di bawah tekanan besar. Ia menghindari kontak mata, yang semakin menguatkan dugaanku bahwa informasi yang ia miliki benar-benar sensitif. Ketika aku mendesaknya lagi dengan tatapan mata yang memohon, ia akhirnya mendongak sebentar, tetapi pandangannya hanya singgah di mataku. Sesaat sebelum kembali bergerak lepas, menyapu pandangan ke segala arah. Seolah-olah mata-mata sedang mengawasi kami dari balik jemuran atau pot bunga. Sikapnya yang ekstra waspada itu justru berhasil menciptakan atmosfer ketegangan yang pekat di antara kami. Padahal, kami hanya berjarak beberapa langkah dari rumahku. "Nanti sajalah Bu, sekarang nggak bisa. Aku juga harus pastikan dulu," ujarnya dengan suara yang pelan sekali. Hampir tidak terdengar, ditelan oleh suara pedagang sayur keliling yang sedang berhenti di ujung gang. Dia lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, mengurangi jarak bicara kami. Seolah ia benar-benar takut ada mikrofon tersembunyi. "Pokoknya hati-hati saja Bu, kunci ganda ya pintunya, terutama kalau malam. Jangan buka kalau bukan orang yang Ibu kenal betul." Sudah itu saja dulu. Setelah memberikan instruksi cepat itu, ia segera menarik diri, kembali berdiri tegak, dan memasang ekspresi datar yang biasa ia gunakan saat melayani pelanggan. Gerakannya yang mendadak sibak itu seolah menarik garis batas antara kami, menandakan bahwa sesi komunikasi rahasia sudah berakhir, dan ia tidak akan membahasnya lagi. Penolakan ini, meskipun membuatku frustrasi, juga memberiku pesan jelas. Bahaya yang ia lihat itu nyata, dan ia tidak mau terlibat lebih jauh. Mungkin karena takut, atau demi keselamatannya sendiri. Aku berdiri terpaku di teras rumahku sendiri, memandangi Bang Tejo, yang kini sudah sibuk melayani seorang ibu-ibu
yang membeli kopi dan gula. Di tanganku galon air itu terasa semakin berat, tidak sebanding dengan beban pikiran yang mendadak menimpaku. Perkataan Bang Tejo berputar-putar tak henti di benakku. Kalimat-kalimat itu terasa seperti potongan teka-teki yang sengaja ia buang. Dan kini, aku harus menyusunnya sendiri. Aku menghabiskan waktu beberapa menit berdiri di sana, mencoba mencerna semua kemungkinan. Ia tidak sengaja lihat apa, maling yang sedang mengintai, tetangga yang diam-diam berbuat aneh. Tapi kenapa, jika hanya maling, ia harus bersikap sangat rahasia seperti ini? Seolah-olah ia baru saja memberikan informasi intelijen kelas atas. Aku memaksakan diri untuk masuk ke dalam rumah, menaruh galon air itu di dispenser, dan duduk di meja kerjaku. Namun fokus menulisku telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kecemasan yang mendalam. Pikiran rasional dan paranositku saling tarik ulur. Pikiran rasional mengatakan, mungkin Bang Tejo hanya berlebihan, atau dia salah lihat. Tetapi gerakan mata paniknya, suara lirihnya, dan penolakannya untuk bicara lebih lanjut adalah bukti kuat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan berbahaya yang ia saksikan. Dan itu berhubungan langsung dengan rumahku. Jika ini bukan sekadar maling biasa, lalu apa? Aku mulai memeriksa pintu dan jendela, memastikan semua terkunci. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi rasa tidak nyaman, semacam sensasi mengawasi yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku merasa, meskipun hanya penulis lepas yang jarang keluar rumah, ada bayangan gelap yang kini mulai mengintai kehidupan normal dan ketenanganku. Dan perasaan itu tidak bisa lagi kuhilangkan sejak percakapan singkat pagi itu. Seluruh rutinitas harian yang dulu terasa menenangkan, kini berubah menjadi rangkaian pemeriksaan keamanan yang paranoid. Setiap jeda menulis, aku pasti bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di dalam rumah kontrakan kecil ini. Aku memeriksa kait jendela yang menghadap ke gang belakang, memastikan gembok pagar sudah terpasang kencang, dan yang paling sering, aku menengok melalui lubang intip di pintu depan. Aku berusaha mencari tahu siapa atau apa yang dilihat Bang Tejo. Namun yang kulihat hanyalah kehidupan gang yang biasa. Anak-anak bermain kelereng, pedagang kopi keliling berhenti sejenak, dan ibu-ibu menjemur pakaian. Semua tampak normal. Tapi di balik normalitas itu, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Sepanjang minggu berikutnya, kegelisahan itu perlahan berubah menjadi rasa diawasi yang nyata. Sensasi itu dimulai dari hal-hal kecil. Setiap kali aku harus keluar rumah, misalnya untuk membuang sampah atau mengambil paket, aku merasakan adanya sepasang mata yang mengikutiku. Bukan tatapan langsung, tapi semacam keberadaan yang terasa di tepi penglihatanku. Ketika aku mencoba membalikkan badan dengan cepat, yang kutemukan hanya dinding warung Bang Tejo atau pintu rumah tetangga yang tertutup rapat. Aku mencoba mencari tahu dari mana sumber pengawasan itu, tetapi tidak pernah berhasil menangkap basah siapapun. Keadaan ini membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Apakah aku hanya terbawa suasana dramatis dari cerita fiksi yang sedang kutulis? Ataukah ini benar-benar insting yang harus kupercayai? Untuk menenangkan diri aku mulai mengamati Bang Tejo lebih sering, berharap ia mau memberikan petunjuk tambahan tanpa harus aku mendesaknya. Aku akan sengaja duduk di teras sambil menyesap kopi, pura-pura membaca naskah. Padahal, mataku terus memperhatikan gerak-geriknya dari jarak seberang jalan. Bang Tejo seolah memahami bahwa aku sedang mengamatinya. Setiap kali pandangan kami bertemu, dan itu terjadi hampir setiap jam, ia selalu memberikan isyarat nonverbal yang samar namun konsisten. Isyarat itu berupa tatapan tajam yang fokus ke arah pintu rumahku, disertai dengan gerakan tangan cepat seolah sedang mengunci atau memutar kunci ganda di udara. Itu adalah pengingat konstan tanpa kata. Aku masih melihat, dan kau harus tetap waspada. Ia benar-benar menolak komunikasi lebih lanjut. Jika aku bertanya tentang keanehan di gang atau situasi keamanan, ia selalu menjawab dengan nada datar dan singkat. Aman Bu, belum ada yang aneh. Seolah ia ingin menutup rapat-rapat topik pembicaraan tentang apa yang ia lihat saat itu.
Penolakannya ini justru semakin menguatkan dugaanku. Jika ini hanya masalah maling biasa yang sudah berlalu, ia pasti akan menceritakannya dengan santai sebagai bahan obrolan warung. Tetapi sikapnya yang menjaga jarak dan menolak bercerita, menunjukkan bahwa apa yang ia saksikan bukanlah hal sepele yang bisa dibicarakan di depan umum. Ini pasti sesuatu yang personal. Sesuatu yang melibatkan bahaya yang tidak hanya mengancamku, tetapi mungkin juga dirinya jika ia sampai membocorkan semuanya. Aku mulai memikirkan segala kemungkinan yang paling pribadi. Siapa yang mungkin punya masalah denganku? Aku tidak punya musuh. Aku juga bukan orang kaya yang menarik perhatian perampok besar. Rumah kontrakanku sederhana, dan barang-barangku biasa saja. Pikiranku mulai mengarah pada Ryan pacarku. Kami memang sedang renggang karena perbedaan pendapat tentang masa depan. Tapi kami tidak bertengkar hebat. Dan hubungannya dengan Bang Tejo, baik-baik saja. Ia sering mampir. Lalu mungkinkah ini tentang pekerjaanku? Apa ada klien yang merasa tidak puas? Atau terancam dengan naskah yang kutulis? Itu terasa konyol. Aku hanya menulis fiksi dan konten biasa, bukan laporan investigasi rahasia. Perasaan itu terus menggerogoti, membuatku sadar bahwa bahaya ini, apapun bentuknya, pasti memiliki akar yang dalam dan sangat dekat denganku. Jauh lebih dekat daripada yang kubayangkan. Seiring berjalannya hari, kecurigaanku mulai bergeser dari sekadar pengawasan menjadi ketakutan fisik yang mendasar. Aku mulai menelusuri kembali semua orang yang kukenal, mencoba menemukan titik konflik atau potensi masalah yang mungkin sudah kulupakan. Aku memutar memori ke belakang, ke masa-masa kuliah, hingga ke pekerjaan lamaku sebelum menjadi penulis lepas. Tapi tidak ada yang menonjol, tidak ada musuh bebuyutan yang ingin mencelakaiku. Aku hanyalah seorang perempuan biasa yang mencoba menjalani hidup tenang di tengah kota metropolitan. Namun logikaku terus bertabrakan dengan instingku. Insting itu berteriak bahwa Bang Tejo, yang sudah lama menjadi penjaga tak terlihat di gang ini, tidak mungkin berbohong atau sekadar mengarang cerita. Ia pasti melihat sesuatu yang sangat serius. Ketakutan itu akhirnya berubah menjadi kepastian yang dingin. Ketika aku mulai menemukan keanehan-keanehan kecil di rumah, ini bukan lagi sekadar perasaan diawasi dari luar, melainkan tanda-tanda bahwa batas privasiku telah dilanggar. Kejadian pertama yang membuatku benar-benar terkejut adalah lampu teras. Aku ingat betul. Sore 4 hari lalu, aku baru saja mengganti bohlamnya karena sudah mati. Aku bahkan menguji nyalanya, dan lampu itu berfungsi sempurna. Tapi pagi ini saat aku menyapu halaman, lampu itu mati lagi. Bohlamnya tidak pecah, tapi sudah padam. Aku mencoba memutar dan mengencangkannya, berharap hanya longgar, tapi tetap tidak menyala. Aku harus naik ke kursi untuk memastikan dan menemukan benang kawat di dalam bohlam itu putus. Seperti sengaja diputuskan. Siapa yang akan repot-repot mematikan lampu teras di tengah malam, tanpa ada motif yang jelas? Lampu itu penting, sebagai penerangan di sudut gang yang gelap. Keanehan berikutnya terjadi di dalam rumah. Aku adalah orang yang sangat rapi dan punya kebiasaan unik dalam menyusun buku di rak kamar kerja. Aku selalu menyusun buku berdasarkan urutan warna sampul, dari gelap ke terang, agar terlihat estetis. Itu adalah terapi visual bagiku. Namun, hari itu setelah kembali dari membeli makan siang, aku mendapati tatanan buku di rak sedikit bergeser. Buku sejarah dunia yang sampulnya biru tua, yang seharusnya berada di bagian paling kiri, kini sedikit condong ke kanan. Dan di sebelahnya, ada celah kecil yang sebelumnya tidak ada. Pergeseran itu sangat tipis, mungkin hanya 1 atau 2 sentimeter, tetapi cukup untuk membuatku merasakan sesuatu yang asing. Aku tahu, ini bukan gempa kecil atau getaran motor yang lewat. Rasanya seperti ada tangan yang menyentuh tatanan itu, mungkin untuk mencari sesuatu di antara celah buku, lalu mengembalikannya dengan terburu-buru. Puncaknya adalah pada hari Kamis sore setelah hujan deras. Aku selalu sangat teliti dalam membersihkan rumah dan memastikan keset dalam rumah bersih dari kotoran luar, karena aku selalu melepas sandal di teras. Aku sedang berjalan dari dapur menuju kamar mandi
ketika mataku menangkap sesuatu yang gelap di atas keset dalam rumah, tepat di dekat pintu kamar mandi. Saat ku perhatikan lebih dekat, itu adalah ceceran lumpur kering. Bukan lumpur basah yang bisa terbawa angin, melainkan lumpur kering yang sudah mengeras dan sedikit pecah. Lumpur itu jelas berasal dari luar. Aku menahan napas. Ini bukan hanya masalah pergeseran buku lagi. Ini adalah bukti fisik yang tak terbantahkan. Ada seseorang yang masuk ke rumahku. Seseorang yang menginjakan kaki basah atau berlumpur dari luar dan tidak menyadari jejaknya yang tertinggal di keset. Rasa takutku seketika membeku, digantikan oleh dorongan untuk bertindak. Aku tidak bisa lagi mengabaikan peringatan Bang Tejo. Kehadiran lumpur di keset, lampu teras yang diputus, dan buku-buku yang bergeser, semuanya adalah bagian dari satu pola yang mengarah pada kesimpulan yang mengerikan. Ada penyusup yang secara rutin memasuki rumahku ketika aku sedang pergi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mengandalkan isyarat samar atau tatapan mata. Aku harus kembali menemui Bang Tejo, memaksa dia untuk bicara, menceritakan seluruh detail dari apa yang tidak sengaja dia lihat itu. Aku tahu risikonya, tapi keselamatan jauh lebih penting daripada rasa sungkan atau takutnya Bang Tejo. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Sore itu, sekitar pukul 5, aku sengaja menunda pekerjaan dan menyusun rencana sederhana. Aku tahu waktu itu adalah jam sibuk warung, tetapi juga waktu yang tepat, karena Bang Tejo biasanya sedang fokus mencatat stok barang dan orang-orang sudah mulai kembali dari kantor, menciptakan sedikit kebisingan yang bisa menutupi percakapan penting. Aku menyiapkan daftar belanjaan yang panjang. Bukan hanya galon atau kopi saset, tapi juga minyak goreng, telur, sabun cuci, dan beberapa bungkus camilan. Aku sengaja membeli banyak barang, berharap dengan transaksi yang lebih besar, Bang Tejo akan memberiku sedikit waktu lebih lama, memberiku kesempatan untuk mendesaknya. Aku menyeberang jalan dengan langkah cepat. Bang Tejo sedang berdiri di balik etalase. Wajahnya terlihat lelah, karena seharian melayani pembeli. Ketika aku meletakkan keranjang belanja yang penuh di depannya, ia mengangkat alis. Sedikit terkejut melihat daftar belanjaanku yang tidak biasa, ia mulai menghitung harga satu persatu. Jarinya yang tebal menekan kalkulator tua yang suaranya nyaring. Aku berdiri rapat di sebelahnya, memasang wajah yang paling serius. Saat ia sedang sibuk membungkus telur dengan koran bekas, aku memutuskan, inilah saatnya. Aku mulai mendekat, merendahkan suaraku hingga nyaris berbisik di samping telinganya, memastikan hanya dia yang bisa mendengar suaraku. Bang, tolong kasih tahu aku, sekarang sudah tidak aman lagi. Desakku dengan suaraku yang bergetar sedikit karena menahan cemas dan marah. Aku tahu, aku tidak boleh terlalu dramatis, tapi aku harus menunjukkan kepadanya betapa seriusnya situasi ini. Aku menemukan lumpur kering di keset dalam rumah. Ada yang masuk ketika aku tidak ada? Apa yang abang lihat malam itu? Siapa dia, Bang? Aku menekan kata, siapa? Mencoba menembus pertahanannya, yang selama ini begitu rapat. Matanya yang sedang fokus menghitung uang seketika mendongak, menatapku. Tatapan itu seketika penuh kepanikan, seolah aku baru saja menyebut nama yang sangat dilarang di depan umum. Bang Tejo menghela napas panjang. Udara yang keluar dari mulutnya terasa berat, seolah ia memikul beban yang sangat besar. Sejak hari ia melihat kejadian itu, ia menghentikan semua kegiatannya. Ia lalu menatap ke dalam rumahku, memastikan jendela dan pintu utama tertutup. Ia juga melirik ke arah sekitar. Setelah yakin situasi cukup aman, ia kembali mencondongkan tubuhnya ke arahku. Kali ini, ia tidak lagi bisa bersembunyi. Di balik etalase rokok, wajahnya menunjukkan dilema batin yang nyata. Ingin melindungi, tapi takut untuk bicara, Bu. Aku lihat orang itu masuk ke rumah ibu. Malam-malam sekitar jam 2 dini hari, saat gang sudah sepi sekali. Katanya dengan suara sangat pelan, hingga aku harus memiringkan kepala untuk menangkap setiap kata. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Lalu melanjutkan dengan kalimat yang membuat seluruh duniaku seolah berhenti berputar. Itu adalah mantan suaminya ibu, Pak
Pak Reza, aku terperanjat, bingung, dan marah bercampur menjadi satu. Itu tidak masuk akal. Kami sudah bercerai, baik-baik 2 tahun lalu. Dan ia bilang, ia pindah jauh keluar kota. Kenapa dia harus kembali dan melakukan hal licik seperti menyelinap masuk ke rumahku di tengah malam? Bang Tejo menggeleng pelan, seolah mengerti kebingunganku. Dia bukan Reza yang ibu kenal lagi. Dia bawa sesuatu. Malam-malam, dia terlihat panik dan selalu pakai jaket tebal. Padahal, udara tidak dingin. Pokoknya hati-hati sama dia. Dia sering menyelinap, Bu. Pengakuan Bang Tejo itu menghantamku seperti bongkahan es. Aku tidak lagi merasa takut. Yang kurasakan kini adalah kombinasi antara kemarahan karena pengkhianatan dan rasa bingung yang mendalam. Reza, mantan suamiku, adalah sosok yang kukira sudah kutinggalkan di masa lalu. Kini muncul kembali sebagai bayangan gelap yang melanggar batas pribadiku. Kenapa harus menyelinap? Jika ia ingin mengambil sisa barangnya, ia bisa menghubungiku secara normal. Ia bahkan masih punya kunci cadangan yang pernah kupinjamkan 3 bulan lalu, dengan alasan akan mengambil dokumen kerja penting. Logikaku berputar keras. Mencoba mencari kaitan antara kebohongan Bang Tejo, keanehan di rumah, dan kembalinya Reza yang penuh misteri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ucapan Bang Tejo terus menggema di telingaku. Aku tidak hanya mengunci pintu ganda, tapi juga mengganjalnya dengan kursi dan meletakkan galon air kosong di dekatnya, agar jika ada yang mencoba membukanya, suara galon itu bisa membangunkanku. Aku memutuskan untuk tidak panik buta, melainkan mencari fakta. Aku harus tahu apa yang membuat Reza, seorang pria yang kukenal sebagai sosok yang selalu menjaga penampilan dan reputasi, berani menyelinap seperti maling. Aku menyalakan laptopku dan mulai menelusuri jejak digitalnya. Langkah pertama adalah media sosial. Akunnya sepi, dan terakhir, update 3 bulan lalu. Kemudian aku memperluas pencarianku ke kota tempat ia katanya pindah, dan bekerja di sebuah perusahaan pengembang properti. Aku mulai memasukkan kata kunci seperti nama perusahaannya, diikuti dengan kata kunci kasus atau masalah. Aku mencari di semua portal berita lokal di kota itu. Setelah beberapa kali upaya pencarian yang gagal, akhirnya aku menemukan sesuatu. Sebuah link berita dari surat kabar lokal yang cukup besar muncul di layar. Aku mengklik tautan itu dengan tangan yang gemetar. Judulnya terpampang besar. Buronan penggelapan dana investor ratusan juta ditangkap. Di samping judul itu, terpampang jelas sebuah foto. Dan itu adalah foto Reza. Aku merasakan lonjakan adrenalin yang luar biasa. Tenggorokanku langsung tercekat. Berita itu merinci bagaimana Reza, yang menjabat sebagai manajer keuangan di perusahaan properti itu, dituduh menggelapkan dana investor dalam jumlah besar dan menghilang selama beberapa minggu, sebelum akhirnya tertangkap 3 hari yang lalu di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Aku membaca setiap kata dengan teliti, mencocokkan tanggal kejadian. Berita penangkapan itu 3 hari yang lalu. Artinya, saat Bang Tejo melihat Reza menyelinap keluar masuk rumahku, Reza masih menjadi buronan. Dan dia menggunakan rumahku, bekas rumahnya, sebagai tempat persembunyian, atau setidaknya, sebagai tempat transit yang aman. Tiba-tiba sebuah kepingan ingatan yang dulu terasa sepele, kini berubah menjadi potongan kunci yang sangat penting. Kunjungan terakhir Reza, 3 bulan lalu. Ia datang dengan wajah panik yang coba ia tutupi dengan senyum palsu, meminjam kunci cadangan rumahku, dengan alasan akan mengambil beberapa dokumen penting yang tertinggal, dan berjanji akan mengembalikannya segera. Aku yang waktu itu sedang sibuk menulis, dan tidak ingin berurusan dengannya. Dengan mudahnya memberikan kunci itu, tanpa bertanya lebih lanjut. Kini aku mengerti, alasan dokumen penting itu hanyalah kedok. Dia tidak mengambil barang, melainkan menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting dan ilegal, yang berhubungan dengan kasus penggelapan, yang membuatnya menjadi buronan. Perasaan dingin menjalar di punggungku. Dia tidak hanya menggunakan rumahku sebagai tempat aman, tapi ia pasti menyembunyikan bukti kejahatannya di sini. Dan mungkin, itu akan menyeret namaku. Rasa takut itu segera berubah menjadi tekad yang kuat. Aku harus bergerak cepat,
sebelum ada pihak berwajib yang menyadari keterlibatan rumah ini dalam pelariannya. Aku tidak punya waktu untuk panik. Aku harus mencari apa yang disembunyikan Reza. Aku mulai mencari setiap sudut rumah. Mencoba mengingat kebiasaan lama Reza, dia adalah tipe orang yang paranoid, selalu menyembunyikan uang tunai atau dokumen penting di tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Bukan di brankas atau laci biasa. Aku memeriksa bagian belakang lemari pakaian, di bawah tumpukan handuk, dan bahkan di balik frame foto kami yang sudah usang, tetapi semuanya nihil. Pikiranku tertuju pada keanehan-keanehan kecil yang kulihat, lampu teras yang diputus, ceceran lumpur di keset, dan buku-buku yang bergeser. Lampu yang mati itu, untuk memastikan tidak ada yang melihat gerak-geriknya. Lumpur itu bukti ia masuk setelah hujan, atau dari tempat yang kotor. Dan buku yang bergeser, mungkin itu adalah petunjuk paling penting. Itu terjadi di kamar kerjaku. Tempat di mana aku biasanya menghabiskan waktu, aku kembali ke sana, menatap rak buku, dan kemudian beralih ke lantai. Rumah kontrakan ini memiliki lantai kayu, yang dilapisi karpet tebal di area kamar tidur, yang selama ini kukira hanya untuk keindahan dan kenyamanan. Aku ingat bahwa Reza pernah mengomentari suara lantai yang berderit di salah satu sudut. Jantungku berdebar kencang saat aku mendekati sudut kamar itu. Karpet tebal itu terasa berat saat kudorong dengan kakiku. Dan benar saja di bawahnya, ada beberapa lembar kayu lantai yang warnanya sedikit berbeda. Terlihat lebih baru, atau mungkin sering dibuka tutup. Salah satu papan itu tampak sedikit terangkat dan tidak rata dengan papan di sekitarnya. Aku menggunakan obeng kecil yang biasa kugunakan untuk memperbaiki kacamata. Dan dengan usaha keras, aku mulai mencongkel papan kayu yang mencurigakan itu. Bunyi gesekan kayu yang kusam itu terdengar nyaring dalam keheningan malam. Begitu papan itu terangkat, aku melihat sebuah rongga kecil. Di dalam rongga yang disembunyikan itu, terdapat sebuah kotak logam kecil berwarna gelap. Tanganku gemetar saat meraih dan membukanya. Isi di dalamnya bukan tumpukan uang atau perhiasan, melainkan sebuah hard drive eksternal kecil dan 2 lembar dokumen yang dilipat rapi. Rasa lega sesaat berganti menjadi ketegangan saat aku membuka lipatan dokumen itu. Itu adalah surat perjanjian pembagian aset yang kami tanda tangani saat perceraian 2 tahun lalu, lengkap dengan tanda tangan resmiku dan materai. Namun saat ku baca lebih teliti, aku melihat ada satu hal yang diubah secara ilegal. Salah satu poin perjanjian itu diubah dengan tinta yang berbeda, membuatnya seolah-olah aku ikut bertanggung jawab atas utang besar perusahaannya, atau paling tidak, menjadikanku sebagai pihak yang menerima dana hasil penggelapan itu. Reza tidak hanya bersembunyi, dia mencoba membuat alibi palsu, menjadikan dokumen ini sebagai bukti bahwa aku terlibat atau menerima keuntungan, sehingga mengalihkan fokus penyelidikan dan membersihkan namanya sendiri dari sebagian besar kerugian. Bang Tejo tidak melihatnya menyembunyikan barang. Ia melihatnya menyembunyikan bukti kriminal yang bisa menghancurkan masa depanku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Rasa marah dan ngeri kini bercampur dengan rasa syukur yang mendalam. Tanpa kode rahasia dan keberanian Bang Tejo untuk memberi peringatan, aku mungkin tidak akan pernah tahu ada bom waktu yang disembunyikan di bawah kakiku sendiri. Aku segera mengambil ponsel. Tidak ragu lagi, aku mengirim pesan singkat kepada Bang Tejo, mengucapkan terima kasih tulus atas peringatannya, berjanji akan menceritakan semuanya nanti. Setelah itu aku langsung menghubungi pengacaraku, menjelaskan situasinya secara rinci, dan mengatakan bahwa aku telah menemukan bukti yang tidak hanya membersihkan namaku dari keterlibatan kriminal suamiku, tetapi juga akan menyeret Reza lebih dalam ke kasus penggelapan yang ia lakukan. Kisah yang diawali dengan kode samar dari warung depan rumah ini akhirnya selesai dengan ditemukannya bukti nyata yang akan membebaskanku dan memastikan keadilan ditegakkan. Kisah yang diawali dengan kode samar dari warung depan rumah ini akhirnya selesai dengan ditemukannya bukti nyata yang akan membebaskanku dan memastikan keadilan ditegakkan.
Setelah berbicara panjang lebar dengan pengacaraku Bapak Hadi, ia menyarankan agar kami segera melaporkan temuan ini ke pihak berwajib. Namun ada satu hal yang terasa mengganjal di hatiku, yaitu rasa terima kasih yang belum sempat kusampaikan secara layak kepada Bang Tejo. Dialah kunci utama dari semua ini. Jika ia tidak bersusah payah memberikan peringatan yang penuh risiko, aku mungkin sudah lama terseret dalam pusaran kasus penggelapan Reza tanpa kusadari. Dan bukti yang menghancurkan itu akan terus tersembunyi di bawah lantai kamar tidurku, menunggu waktu untuk meledak. Keesokan paginya, sebelum Bang Tejo membuka warungnya sepenuhnya, aku mendatanginya. Aku membawa sekotak kue basah dan sebuah amplop tipis berisi uang tunai. Bukan sebagai bayaran, tetapi sebagai tanda terima kasih yang tulus atas keberaniannya. Ia tampak terkejut melihatku datang sepagi itu, apalagi dengan wajah yang jauh lebih tenang dibanding kemarin. Aku menceritakan ringkasan dari semua yang kutemukan, mulai dari berita penangkapan Reza hingga kotak logam di bawah lantai. Bang Tejo hanya mendengarkan dengan serius, sesekali menggelengkan kepala. Tampak tidak terkejut dengan kejahatan Reza, namun lega karena ia akhirnya berani bicara, dan aku selamat. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Bu Lia, ujarnya lirih sambil menerima kotak kue dan menolak amplop itu dengan halus. Saya lihat dia mencurigakan. Dia juga selalu mengendap-endap. Saya tahu gelagat itu tidak benar. Saya cuma takut kalau dia tahu saya lihat, makanya saya cuma kasih kode. Tapi, saya senang Ibu selamat, itu sudah cukup buat saya. Ia kembali menatap warungnya. Matanya kembali ke mode awas khasnya. Tetapi kali ini ada sedikit kehangatan dan kebanggaan yang tersirat. Aku tahu baginya, melindungi tetangga adalah bagian dari tugasnya sebagai penjaga tak terucapkan di gang ini. Seminggu kemudian, setelah semua bukti diserahkan kepada pengacara, dan polisi sudah mengambil hard drive, serta dokumen yang dimanipulasi itu sebagai barang bukti. Suasana di gang kembali normal, atau setidaknya terasa normal. Tidak ada lagi lampu teras yang mati, tidak ada jejak lumpur, dan tentu saja tidak ada lagi bayangan Reza. Aku mulai menulis lagi, menyelesaikan tenggat waktu yang sempat tertunda karena drama ini. Namun ada yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi sekadar percaya pada hal yang tampak di permukaan. Aku belajar untuk mendengarkan instingku dan menghargai detail kecil yang sering terabaikan. Aku memasang kunci ganda baru, yang lebih kokoh, dan sebuah bel pintu dengan kamera pengintai kecil, bukan karena paranoid, tetapi karena telah belajar pentingnya memiliki pertahanan yang nyata. Kini, setiap kali aku menyeberang jalan untuk membeli kopi saset di warung Bang Tejo, interaksi kami terasa lebih dalam, lebih terikat. Senyum tipisnya bukan lagi sekadar sapaan formal antara penjual dan pembeli, melainkan sebuah ikatan rahasia antara dua orang yang berbagi momen kritis. Bang Tejo telah mengajarkanku bahwa peringatan paling penting dalam hidup sering kali datang bukan dari teriakan keras, melainkan dari bisikan hati-hati yang disampaikan di antara tumpukan rokok dan galon air. Aku akan selamanya berterima kasih pada pedagang warung di depan rumah yang berani memberi kode, karena kode sederhana itu telah menyelamatkan masa depan seorang penulis, lepas dari kehancuran yang tak terduga. Dari kisah Lia dan kode samar Bang Tejo, kita belajar bahwa pelajaran hidup yang paling berharga seringkali tersembunyi dalam interaksi sehari-hari dan detail kecil yang terabaikan. Hikmah utamanya adalah pentingnya kepekaan dan kepercayaan pada insting. Lia awalnya mengabaikan keanehan kecil di rumahnya. Tetapi berkat peringatan dari orang terdekatnya, Bang Tejo, yang bertindak sebagai mata dan telinga komunitas, ia dipaksa untuk melihat lebih dalam. Kisah ini mengajarkan bahwa ketika naluri kita memberikan sinyal bahaya, kita harus menganggapnya serius, meskipun situasinya terasa biasa saja di permukaan. Pelajaran kedua adalah mengenai bahaya dari pengabaian dan keseriusan masalah masa lalu. Lia mengira babak perceraiannya sudah selesai. Namun, ia lalai memeriksa jejak yang ditinggalkan mantan suaminya, yang berpotensi menghancurkan masa depannya. Kehati-hatian dan pengecekan ganda adalah kunci, tidak hanya pada pintu rumah,
tetapi juga pada setiap keputusan dan hubungan masa lalu. Kisah ini menunjukkan kekuatan komunitas dan keberanian kecil. Bang Tejo meski hanya pedagang warung sederhana, memiliki keberanian untuk mengambil risiko demi melindungi tetangganya. Membuktikan bahwa tindakan kepedulian sekecil apapun, sekadar sebuah kode rahasia, dapat menjadi penyelamat hidup yang sangat besar.